Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga selalu sehat ya. Kembali berjumpa dengan saya, Vivi Silawati, SST, SKM, MKM. Dalam perkuliahan kita yaitu biostatistik. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang tendensi sentral. Apakah saudara semua pernah mendengar kata-kata ini? Ya, jika belum, kita akan mempelajarinya pada hari ini. Kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan tendensi sentral. Ya, tendensi sentral atau ukuran tengah merupakan cerminan dari konsentrasi melalui nilai-nilai hasil pengukuran data kita. Salah satunya yaitu adalah mean. Nah, kalau kata-kata ini mungkin saudara pernah mendengarnya, bukan? Iya. Apa itu mean? Mean merupakan ukuran rata-rata dari hasil seluruh pengukuran kita yang dibagi dengan banyaknya pengukuran. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah misal dari data usia, kita dapatkan bahwa seluruh respondennya berjumlah 20 orang. Dari 20 orang itu umurnya tersebar mulai dari 20 sampai 40 tahun. Kita bisa melihat berapa rata-rata usia responden kita yang berjumlah 20 orang itu. Ya. Nah, apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan? Di antaranya adalah jika kita mencari nilai rata-rata, kita mudah dalam menghitungnya. Ya. Nah, tapi dia juga memiliki kerugian. Di antaranya adalah dia dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jika ada satu nilai yang memiliki rata-rata angka yang berbeda dibandingkan yang lain, contoh ada umur 20 sebanyak 5 orang, 36 orang, tapi umur 60 hanya 1 orang. Nah, jika ada umur 61 orang, umur 60 dikatakan adalah nilai ekstrim. Nah, sehingga kita akan sulit dalam mencari nilai rata-rata usia responden kita. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Jadi, bila kita ingin mencari rata-rata suatu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan lainnya. Ya, rata-rata hitung yaitu jumlah bilangan dibagi dengan banyaknya. Contohnya adalah jika kita mendapatkan bilangan dengan jumlah seluruhnya adalah 695, ya. Nah, maka 695 dibagi dengan 10. Nah, ya, 10 ini kita dapatkan dari frekuensi atau jumlah seluruh daripada bilangan atau jumlah dari seluruh banyaknya bilangan. Ya, nah didapatkan nilai rata-ratanya adalah 69,5. Nah, ini kalau kita menghitung secara manual. Di dalam materi biostatistik ini nanti kita akan mempelajari adalah dengan SPSS. Nah, jika kita sudah menggunakan SPSS, itu juga akan memudahkan kita untuk mencari nilai rata-rata. Kita akan pelajari di pertemuan berikutnya untuk menggunakan SPSS. Sampai di sini saudara mengerti? Ya, baik. Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu yang dimaksud dengan ukuran tengah salah satunya adalah median. Ya. Apa median? Median adalah nilai di mana setengah banyaknya pengamatan memiliki nilai di bawahnya dan setengahnya memiliki nilai di atasnya. Jadi nama lain median adalah, ya betul, nama lain median adalah nilai tengah. Ya. Nah, hanya kalau untuk median ini memperhitungkan urutan besar beda antar nilai itu diabaikan. Jadi dia hanya
menghitung urutan mulai dari yang paling terkecil sampai yang terbesar, kemudian nilai tengahnya berapa. Ya, dan dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi caranya gimana? Caranya nilai itu kita urutkan dulu dari nilai kecil ke nilai yang besar, ya. Nah, rumusnya kita bisa lihat di sini, yaitu N ditambah 1 dibagi dengan 2. Oke, nah kita lihat bagaimana cara menghitung median, ya. Jadi apa tadi median? Ya, betul, nilai tengah. Nah, kita dapatkan data kita bahwa di sini didapatkan tadi nilai rata-rata hitung atau nilai minnya adalah 6,55. Pertanyaannya, apakah siswa yang memperoleh nilai 7 termasuk istimewa, baik atau biasa-biasa saja? Nah, berarti kita ingin melihat kira-kira nilai 7 itu ada di mana? Ya, apakah di sisi paling atas atau di sisi paling bawah atau di tengah-tengah? Jika nilai ulangan kita dapatkan 10, 10, 8 dan seterusnya, ya, maka nilai rata-rata hitungnya adalah 6,55. Dan nilai tengahnya ada di mana? Nah, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai angka 6 ini berada di tengah-tengah. Ya. Sisi paling atas berjumlah 5 dan paling bawah berjumlah 5. Berarti nilai tengahnya adalah angka 6. Ya. Jadi nilai ini adalah nilai seluruh daripada siswa yang mengikuti ulangan. Setelah diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, didapatkan nilai tengahnya adalah 6. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai 7 ya termasuk ke dalam kategori baik. Nah, di mana nilai 7 terletaknya? Nilai 7 berada di sini. Iya. Sebab berada di atas rata-rata. Tadi rata-ratanya berapa? 6. Betul sekali ya. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa nilai 7 berada di atas kelompok nilai rata-rata yang bagus ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Jika ada sekumpulan nilai atau sekumpulan data, nah ini ada seperti ini, kita urutkan dulu dan didapatkan mediannya adalah 8. Jadi nilai 7 termasuk kategori kurang. Kenapa dikatakan kurang? Karena dia di bawah daripada nilai tengah. Ya. Nah, kita bisa lihat jika sekumpulan data banyaknya bilangan genap tidak mempunyai bilangan tengah, ya, maka mediannya adalah rata dari dua bilangan yang di tengahnya. Nah, contoh ya, ada kita lihat di sini ada nilai 1 ya, kita mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu 9. Maka mediannya adalah 5 ditambah 6 karena nilai tengahnya ternyata dia ada di dua angka ini. Nah, dua angka itu kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, kita bagi 2 dan dapatlah nilai tengahnya adalah 5,5. Ya, bagaimana saudara-saudara? Sampai di sini bisa dipahami ya? Baik, saya rasa bisa dipahami. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah modus. Ya, apa itu modus? Yaitu nilai pengamatan yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi nilai yang sering banyak muncul itu angka berapa? Nah, itu namanya adalah modus, ya. Nah, gimana cara melihatnya? Cara melihatnya di sini jika kita lihat ada beberapa nilai, ya, ada nilai 10 paling besar dan yang terkecil adalah 4. Ya, kita dapatkan di sini rata-rata hitungnya adalah 6,55, mediannya adalah 6, dan nilai yang sering muncul itu angka berapa yang paling banyak? 10 hanya ada 2, 8 1. Nah, yang paling banyak adalah angka 5. Berarti modusnya adalah 5. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kalau kita
mencari modus ya, kita juga bisa melihat, nah ini misalnya nilai tengah, nilai median ya. Jika kurva ini positif ya, maka rata-rata hitung lebih besar dari modus atau lebih besar dari median. Jadi untuk mencari bentuk kurva atau sebaran data kita itu normal atau tidak normal, kita bisa melihatnya melalui kurva yang ada di layar ini ya. Nah, jika kurva ini bentuknya normal seperti ini ya, kita bisa melihatnya dari mana? Melihatnya dari nilai rata-rata hitung, modus atau median. Jika nilai rata-rata hitungnya lebih besar daripada modus atau median, distribusi datanya adalah kurva positif atau data normal. Tetapi kalau nilai rata-rata hitungnya lebih kecil daripada modus atau median, maka kurva kita adalah kurva negatif atau distribusi datanya tidak normal ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa untuk melihat apakah data kita itu normal atau tidak, kita bisa melakukan yang namanya uji normalitas. Nah, tapi jika kita memiliki nilai min, median dan atau rata-rata ya, kita juga bisa mengetahui apakah data kita normal atau tidak dengan memperhatikan rumus yang tertera di kotak ini. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa lagi yang termasuk ke dalam tendensi sentral. Nah, saudara bisa perhatikan di sini, ya, sebelum kita masuk ke dalam yang termasuk dalam tendensi sentral lainnya, yaitu kita ingin melihat tadi yang sudah saya jelaskan bahwa bila nilai min, median, modus itu sama, ya, bahwa dia adalah normal. Ya, jadi kalau nilainya sama, dia normal. Nah, kalau dia nilainya itu tadi saya katakan kurva positif, ya, dia akan lebih menceng ke kanan, ya, seperti ini. Tapi kalau dia lebih kecil dari nilai rata-rata, dia akan menceng ke kiri. Nah, inilah yang dikatakan distribusi data tidak normal. Ya. Jadi saya ulang kembali bahwa jika dikatakan normal, kita bisa melihat dari min, median dan modus. Kalau nilainya sama, kita katakan normal. Tapi kalau dia lebih besar dari nilai rata-rata, median dan modusnya, berarti dia distribusinya adalah menceng kanan atau kurva positif, ya. Tapi kalau kurang adalah kurva negatif atau menceng ke kiri seperti gambar ini. Oke. Nah, kita perhatikan berikutnya yaitu ukuran variasi atau penyebarannya. Jadi nilai-nilai pengamatan itu cenderung saling berbeda, ya. Jadi bisa bervariasi. Nah, diantaranya bisa kita lihat dari nilai rank, ya. Nilai rank itu merupakan ukuran variasi dasar, ya. Jadi kita bisa tahu range-nya bila kita melihat selisih nilai, ya, nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil, ya. Dan rank ini dipengaruhi oleh nilai ekstrim, ya. Jadi kalau ada nilai ekstrim tentu akan mempengaruhi lebar atau range dari data tersebut. Nah, berikutnya yaitu kuartil. Nah, pernah dengar nggak kata-kata kuartil? Ya, tentunya pernah mendengar ya. Nah, kita lihat di sini kuartil data yang membagi posisi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian. Nah, jadi kita bisa lihat ada terdapat 3 kuartil, yaitu ya, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, ya. Nah, kuartil bawah adalah data pada posisi 1/4 dari kumpulan data yang ada. Nah, kuartil bawah disimbolkan dengan Q1. Sedangkan kuartil tengah yaitu posisinya 2/4 dari kumpulan data yang telah diurutkan. Simbolnya adalah Q2, ya. Nah, kalau yang atas ini dia 3/4 dari data dan simbolnya adalah Q3,
ya. Nah, jadi kuartil itu di mana kita membagi nilai yang ada menjadi beberapa bagian, ya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat contohnya kita sudah mengurutkan data kita, ya, mulai dari yang terkecil, ya. Nah, ini data yang terkecil kita urutkan menjadi data yang paling besar. Kita bagi di sini, ya. Nah, caranya gimana Q1? Dari seluruh data yang ada, ya, 15 ditambah 1 dibagi 4. Kita dapatkan bahwa angka 4 ini, ya, yang urutan keempat merupakan urutan keempat yang dari bawah, ya. Nah, kemudian terus sama rumusnya untuk mencari seluruh posisi kuartil sehingga kita dapatkan 3 kuartil itu adalah kuartil bawah adalah 12, kuartil tengah atau median adalah 19, dan kuartil atas adalah 24. Ya, jadi ini kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk menentukan, ya, bagian-bagian dari sebaran data kita yang sudah kita urutkan, ya. Nah, didapatkan nilai yang seperti ini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, ya? Ya. Kalau tidak kurang paham atau tidak jelas, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut pada saat bertatap muka, ya. Selanjutnya kita lihat diantaranya ada yang namanya jangkauan antar kuartil atau hamparan. Apa sih itu hamparan? Nah, yaitu, ya, selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, kita ingin melihat berapa selisih angka atau data yang sudah kita peroleh. Caranya Q1 dikurang dengan Q3. Nah, selain itu ada juga yang namanya simpangan kuartil. Apa itu? Ya, setengah dari selisihnya. Jadi kalau yang hamparan selisih antara yang paling atas dengan yang paling bawah, tapi kalau semi antar kuartil setengah dari selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah, ya. Nah, kita bisa lihat simbolnya yaitu QD, ya. Setengah, ya, tutup kurung Q3 dikurang Q1. Nah, ini kita ingin melihat setengah saja selisih antara nilai atas dengan nilai yang bawah. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar, ya. Ada gambar di sini kurva atau sebaran data yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, inilah titik-titik ini atau nilai-nilai yang nanti kita hitung ini yang disebut dengan skor atau titik atau nilai yang membagi seluruh frekuensi ke dalam 4 bagian. Nah, untuk rumusnya di sini ada rumus untuk data tunggal dan ada rumus untuk data yang berkelompok, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, batas bawah nyata dari skor yang mengandung Qn, ya. Jadi nanti kita bisa lihat berapa sih nilai daripada setiap bagian data yang kita bagi menjadi 4. Nah, tadi sebelumnya saya sudah ajarkan rumus yang mudahnya, ya. Berikutnya adalah desil. Nah, kita sering mendengar kata-kata ini, ya, tapi kalau suruh menjelaskan kadang-kadang kita bingung, ya, desil itu apa. Nah, kita lihat di sini, desil adalah data yang membagi posisi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian.